大家晚上好。Hari ini mari kita tes telinga. Belum cuci rambut. Mohon dimaklumi ya. OK， 那我们开始吧。Mari kita mulai。你们都去哪里呢？玩什么？嗨！等一下，我再调整这个，怎么不对呀？有了，好了。Tes telinga. Semuanya pasti penasaran. Tes telinga, 老师 ngapain kita tes telinga? Emang 老师 itu dokter telinga? Dokter telinga? Apa tuh? 没有。Tenang, sabar. Tenang. Chill guys, chill. 等一下哦，wait ya. Sebelum kita mulai dengan tes telinga, mari kita mereview dulu pelajaran yang kemarin. Hihi. 还记得吗？嗨，大家晚上好。等一下，我先看一下，打一下晚上好。Kalian pasti penasaran kan? Pasti penasaran kan? Pasti pada penasaran dong. Tes telinga itu gimana? Tenang. Tenangkan diri Anda dulu. Mari kita review pelajaran yang minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat? Gimana? 还记得吗？ Semoga masih ingat. 这个读在旁边的那个我们读的在的哦，老师taruh di tengah ya. 在的啊。OK, next. Hai ya. Ini maaf, HP-nya lagi capek kayaknya. Masih ingat nggak? Ini jawabannya apa? 我 blank 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 上班。还记得吗？我 blank 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 titik上班。Ayo, apa jawabannya? 在 atau de? Mari kita mereview lagi. Mari kita mengulang lagi pelajaran yang kemarin. 老师 mau ngetes. Apakah kalian masih ingat? 你们还记得吗？ Ingat. 还记得吗？ 你们还记得吗？ Apakah kalian masih ingat? Coba. Kalian jawab dalam hati aja ya. 我是不是最近胖了？ 是 kayaknya gendutan deh. Oke, 老师 jawab, kalian juga jawab di hati. Oke, jadi kita samain jawabannya. Kalian jawab di hati. 因为如果你们回答我也不知道呀，如果你们没有打字， karena kalau misalnya kalian jawab pun langsung gak bakalan tahu kecuali kalian typing. Oke. Nah, jadi untuk merefresh dulu kita kembali ke pelajaran yang kemarin. Oke, 直接来吧。我帮你们回答。我 ini pakai apa? 在，我在上班，我在上班。Next, yang nomor 2, 等一下哦。第二的 nomor 2, 我在看电影，我在看电影。我在看电影 itu saya sedang nonton movie, bioskop. Di 3, 这是我的电影票，
这是我的电影票. Ini adalah tiket nonton saya. By the way, nanti Laushu minta bantuan kalian untuk jawab ya. Tapi yang nanti. Ini nggak apa-apa. Laushu review sendiri dulu. Kalian sambil merefresh dulu biar nggak terlalu terkejut nanti. Next, 第四的，这是你的书吗？这是你的书吗 ？Next, kemarin ada berapa pertanyaannya? Oh ya, 忘记了咯。好困啊，对不起哦。Next, 第五的，你现在在家吗？你现在在家吗 ？Apakah sekarang kamu lagi di rumah? Berarti ini 在 artinya lagi. 在 yang artinya lagi. Di 6, 我不在家，我在学校。我不在家, saya lagi nggak ada di rumah. Yang bawahnya, yang kalimat kedua, 我在学校, saya lagi di sekolah. 我在学校. Next. Ah, 这个是最后一个了. Ini yang terakhir. Hehe, langsung belum ganti nomornya. Bisa lah ya, kan ini review. Jadi nanti kita langsung masuk ke tes telinga, oke? Okay? Habis ini langsung janji bakalan langsung masuk ke tes telinga. Tadi langsung udah spill dikit-dikit, bukan spill sih, itu karena HP-nya capek, terus ketekan, nggak tahu muncul sendiri. Oke, next. 请在这儿写您的名字. Yang jadi yang atas ini 请在这儿写, baru yang sini 您的名字. Jadi ini ada dua jawaban. Yang atas ini pakai 在, yang bawahnya lagi pakai 的. Jadi tolong tulis nama kamu di sini gitu. Jadi ini pakai 在, yang bawahnya pakai 的. Oke, tidak usah berlama-lama karena Laushu kasih banyak sekali soal 10 ya. Insya Allah. Bukan saya kan 9 soal, tanggung ya. Maunya satu lagi 10. Tensia. Kita lagi dari slide yang pertama. Laushu jelasin dulu. Tes telinganya ini tuh apa sih Laushu? Dari tadi tes telinga. Emang bisa Mandarin? Bisa juga untuk tes telinga? Bisa. Maksudnya tes telinga itu kita pakai pinyin. Kalian masih ingat nggak? Pinyin itu Hanyu pinyin itu ada shengdiao. Hanyu pinyin itu ada shengdiao. Shengdiao itu nada. Jadi nadanya itu ada nada ke-1, nada ke-2, nada ke-3, nada ke-4. Siapa? Kita pakai karena di HP Laushu nggak bisa yang kayak cuma nada aja. Jadi Laushu bantuan pakai A ya. Jadi kalian jangan fokus ke A-nya, tapi kalian fokus ke nadanya. Ini dia urutannya. Jadi Laushu pin ya. Laushu pin dulu. 你们看一下最下面的老师写的 pin, coba kalian lihat yang paling bawah, 最下面的 yang paling bawah, 有没有 itu dengerin yang kedua, nada kedua dia dari bawah ke atas. Ingat, yang kedua itu dia dari bawah ke atas. Jadi dia dari bawah ke atas dia kayak naik suaranya, naik. Rambut Laushu juga naik. Jadi dia kayak oke, 听好. Ini yang ketiga. Dari semua nada ketiga yang paling susah pelafalannya. Coba dengar. 3. Jadi dia turun, terus dia naik lagi. Dia turun, terus dia naik lagi. Gitu. Jadi dia dari atas dia turun kayak itu dia, kayak gunung. Kayak naik ke puncak gunung, tapi ini turun naik ke puncak gunung. Turun naik. Jadi kayak dia kayak gunung gitu loh. Jalanannya itu nggak mulus. Nah, nada keempat yang terakhir yang kayak gini tuh loh.
Ada kan di atas A-nya, ini misalnya A, terus dia yang kayak gini gitu loh. A. Jadi dia baca dari atas ke bawah. A. Gitu. Udah tahu kan? Kemarin ini udah pernah Laushe ajarin pas Laushe awal-awal ngajarin yang pinyin, nggak apa-apa. Karena ada beberapa yang baru join juga, jadi tidak apa-apa. Laushe review, jadi biar kalian ngerti juga. Jadi nanti pas tes pendengarannya, tes telinganya, kalian tahu. Oke? Jadi coba denger ya. Laushe ulangin lagi. A. 第一声 A. 第二声 A. Oh ya, by the way untuk nada ketiga dia ada bukan dua macam sih, dua cara untuk melafalkannya. Jadi satu yang full A, jadi dia turun dari atas turun, terus naik lagi A. Terus ada satu lagi ada satu lagi dia dibaca setengah, jadi dia cuma gini kan, harusnya yang full itu gini kan, V gitu kan, V gitu enggak, tapi kalau misalnya dia dibaca di setengah, ya gini aja dia setengah jadinya, jadi dia cuma turun nggak naik, dengerin A, jadi dia turun A gitu. Kalau tadi yang full A, kalau dia setengah A. 听得出来吗? Kedengaran nggak perbedaannya? Dengar dong. Oke, next ya, yang keempat A, yang keempat A, yang keempat A. Yang paling mudah itu yang nada ke-1, tapi jangan sepelein nada ke-1. Nada ke-1 lihatnya mudah, tinggal datar aja, dia datar di nada yang tertinggi. Jadi bukan, jadi dia kayak ada nadanya gitu, do, re, mi gitu loh. Jadi kalau yang bisa dibilang yang nada ke-1 itu dia di sol, gitu. Oke. Kalau misalnya ini yang pakai yang pakai vokal a, itu yang cepatnya a. Jadi yang a itu tadi Laushe baca, yang nada ketiga itu Laushe baca setengahnya aja kayak gini, a. Oke, sudah kedengaran perbedaannya? Dari kemarin Laushe ini nada ke-1, ini nada kedua, ini nada ketiga. Mungkin udah tahu, teman-teman mungkin udah ngerti, udah tahu, oh Hansunya ini, oh ini nih nadanya keberapa, ini nada keberapa, ini nada keberapa. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau melafalkannya, teman-teman mau melafalkannya atau pas ketika orang lain melafalkannya, kalian kurang bisa nangkep, oh, ini kira-kira nada berapa ya? Oh, ini kira-kira nada keberapa ya? Atau pas dia pin-in, nada ke-1 gimana ya? Bingung, ya enggak, ya dong. Oke. Jadi coba, ini yang kita pakai A dulu, baru nanti Laushe kasih yang kata, terus nanti kalian tebak yang A atau B. Coba, ini sekarang kalian coba tebak Laushe baca nada keberapa. Jadi dia dari sini, yang kayak gini datar namanya nada ke-1. Laushe lupa jelasin, maaf ya. Jadi yang dari bawah ke atas, gini, bawah ke atas itu nada kedua bilangnya. Terus yang kayak V dari atas, dari atas ke bawah terus ke atas lagi, itu namanya nada ketiga. Terus yang kayak gini dari atas ke bawah bacanya, dari tinggi ke rendah bacanya, itu nada keempat. Oke, jadi A nada 1, A nada kedua, A nada ketiga, A nada keempat. Oke, tong le ma sudah mengerti? Tong le ma sudah mengerti? Kalau sudah, mari kita mulai tes pendengarannya. Laushe excited banget, sumpah. Oke, coba kalian tebak ya, Laushe lagi baca. Kita pakai A dulu ya, yang Laushe pin. Kita coba pakai A dulu. Coba kalian dengerin Laushe baca nada keberapa. Oke, kalian sebutin aja, kalian tulis angka aja. 1 nada ke-1, 2 nada kedua, 3 nada ketiga, 4 nada keempat. Oke? 注意听，请注意听。Dengar dengan pay attention gitu maksudnya. 请注意 itu maksudnya pay attention. Pay attention bahasa Indonesianya apa ya? Perhatian. Ya, perhatian. Pay attention, perhatian. Perhatikan gitu.
perhatikan, 请注意听 perhatikan. Oke. 注意听 听 itu mendengar. Tolong perhatikan perhatiannya untuk mendengar. Kira-kira gitu. Oke, mari kita mulai. Maaf, ini kepalanya udah kebiasaan. Coba. Saya cuma baca 3 kali. Cuma pengulangan 3 kali aja ya. Coba, terus nanti kalian terus tunggu jawaban kalian ya. Tadi udah ke 1, ini yang kedua kali. Kalian mau pakai kesempatannya yang ketiga kali atau enggak? Atau udah tahu? Udah tahu nih. Atau aduh Laoshi ulang dong, jangan dihitung dulu, Laoshi bacanya itu kurang jelas, agak jelas sedikit. Coba komen. Ayo Laoshi tunggu, coba komen. By the way, ini nada itu sama pentingnya loh, sama mengenal Hanzi. Jadi tuh semuanya harus berbarengan. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya salah nada, bisa jadi harusnya nada ke ini bisa jadi arti yang lain, atau orang yang nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Bisa juga jadi membuat orang salah paham gara-gara salah nada. Karena salah nada kadang-kadang bisa ada arti yang lain lagi. Jadi orang salah nangkep. Maksudnya masa begini? Jadi kan salah paham jadinya. Ada cerita, nanti dia langsung cerita, kalian jawab dulu. Ada cerita. Ini cerita yang dosen Laoshi kasih sih. Guru Laoshi kasih. Ada ceritanya. Kayaknya cuma booming di Medan. Coba. Tadi coba kalian gak apa-apa. Kalian gunain kesempatan ketiganya, oke? Laoshi baca agak panjang. Coba ya. Cuy, tingo, dengerinnya. Dari keberapa? 1, 2, 3, 4. Ada yang bisa jawab?有人可以帮我回答吗？ Ada yang bisa jawab? Coba tebak aja nggak apa-apa loh. Atau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Laoshi ulangin lagi. Karena kalau misalnya nada yang a ini nggak ngerti, nanti yang seterusnya bakalan susah. Coba bantu Laoshi komen. Coba bantu komen. Coba bantu komen guys. Laoshi baca sekali lagi mungkin ya. Oke, yang agak panjang. Atau mau langsung aja? Coba. Laoshi baca yang A dulu ya. Jadi yang tadi Laoshi baca itu nada kedua guys. Gitu. Kan? Nada kedua kan? Sekali lagi ya guys ya. Coba. Coba yang ini. Ini gampang. Coba 1, 2, 3. Atau kalian kalau misalnya masih belum tahu 1, 2, 3, Laoshi udah kasih urutannya. Itu yang 1, ini yang 1, ini yang 2, yang 3, ini yang 4. Punya tahu mah? Nada ke 1 guys. Gitu. Susah ya pelajaran hari ini ya guys ya. Padahal besok Laoshi rencana mau kayak gini lagi. Tapi yang untuk yang fast food, McD, kayak McD bahasa Mandarinnya apa. Terus nanti kalian tebak, nih McD untuk shengtiao nada yang tepatnya itu yang mana. Oke lah, nggak apa-apa. Yang A mungkin kalian kurang mengerti atau terlalu gampang. Jadi Laoshi langsung start aja kali ya. Langsung aja lah ya. Oke.
Mari kita coba yang ini. Ini salah satu yang paling penting loh guys. Ini ya, ini hanzinya. Kalian masih ingat nggak? Ini bacanya pusing nggak? Kayak Laushu tadi juga hampir lupa ubah ya. Soalnya tadi kan copy dari sini ke sini gitu loh. Kok sama, lupa ubah ya? Oh iya. Terus baru lihat lagi, oh iya beda. Oke. Kita mulai ya. Nanti kalian bantu jawab ya guys ya. Bantu jawab ya. A atau B. Oke? Han Yu. Sekali lagi. Han Yu. Sekali lagi. Han Yu. Coba tebak A atau B. Coba tebak A atau B. Coba guys, tebak A atau B. Coba lo, tebak lo, A atau B lo. By the way, kalian masih ingat nggak? Hanya ini kemarin minggu lalu ada muncul. Minggu lalu mungkin. Iya, yang kalimat, yang kata panjang itu terus Laushu minta kalian untuk tebak artinya apa, pernyataan yang benar itu apa, masih ingat nggak? Semoga masih ingat ya. Nah, Hanyu itu sama dengan Zhongwen, yaitu Mandarin. Coba dong guys, bantu jawab. Tadi yang Laushu baca itu nada kedua atau nada keempat. Nada kedua A, nada keempat B. Atau mau sekali lagi? Kalau mau sekali lagi kalian boleh komen kok. Nanti Laushu baca sekali lagi. Atau terlalu susah guys. Kalau terlalu susah gak apa-apa, jadi besok kita ganti yang lain biar kalian bisa sama-sama belajar. Aduh, mungkin kalian rasanya aduh Laushu kayaknya ini nggak bisa sih, ini nggak sesuai dengan level kita Laushu, terlalu gampang. Oke, Laushu cari yang susah. Tapi kalau misalnya aduh Laushu bingung deh, kayaknya masih bingung nada deh, masih bingung Laushu, nggak bisa Laushu, nggak bisa. Oke, Laushu mungkin bakalan kasih nada lagi di besok, fokus di nada. Cuman Laushu cari latihan yang lebih gampang, versi yang lebih gampang. Kalau misalnya memang ini kalian ngerasa sulit, gak apa-apa, Laushu besok cari lagi yang lebih gampang lagi. Oke, ini boleh tolong dijawab, gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Gak Laushu hap, gak Laushu makan. 我没有吃掉你们的，没事的，帮我回答可以吗？ Atau macet guys, macet kah? Sinyal Laushu yang gak bagus kah? Sinyal Laushu yang tidak bagus kah? Kok tidak ada yang komen? Laushu bingung. 是不是我的网络不好呀？我的网线不好呀？Apakah sinyalnya Laushu lagi macet-macet? Ada yang baru masuk. Oke, Laushu ulang ya. Coba dengerin Laushu lagi baca yang mana. A, nada kedua, atau B, nada keempat. Tingo, dengar. Ting itu artinya dengar. Tingo. Han Yu. Sekali lagi, last. Han Yu. Coba yang mana? Ditunggu. A atau B? A atau B? Ayo, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo, masuk. Atau HP Laushu yang gak bisa? Guys? Atau HP Laushu yang gak bisa terima komen tiba-tiba? Atau memang kalian tidak komen? Oh, ayo jujur. Ayo guys. Kita harus berinteraksi guys. Jadi Laushu tahu kalian nangkap atau enggak. Oke. Laushu tunggu 1 menit lagi. Mungkin kah mah macet ya guys ya. Atau nggak bisa kedengaran? Atau kalian ada masukan yang lain atau request apa yang mau dipelajari gitu? Yoma. Ini jawabannya Han
yu. Han itu B. Han. B sayang. B guys, B. Han. Kalau misalnya Han itu 2, tapi tadi Laoshi bacanya Han. 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 Kan udah terbiasa pakai kepala. Tadi udah berusaha tidak pakai kepala. Han gitu. Harusnya bukan harusnya. Biasanya Laoshi baca pakai kepala, kekuatan kepala. Kalian masih ingat nggak tips dari Laoshi? Kalau misalnya mau baca pinyin dengan tepat, kalian bisa memakai bantuan tangan atau kepala. Kalau misalnya awal-awal sih tangan sih lebih bagus, ya lebih gampang aja, bukan lebih bagus, bukannya apa. Tapi pakai tangan lebih gampang. Jadi ini kan misalnya arahinnya tuh. Ingat, kalau nada keempat dia dari atas ke bawah. Han gitu. Jadi kalau nada kedua dia dari bawah ke atas. Han. Beda kan? Coba. Laoshi baca lagi ya. Mungkin nanti untuk yang nextnya kalian bisa bantu Laoshi jawab. Coba yang ini A. Han. Yang B. Han. Yu itu kan, yang yu ini loh, yang yu ini itu sebenarnya ada nadanya, nada ketiga. Tapi karena dia han yu itu dia bisa juga jadi qing sheng, nggak ada nada. Jadi Laoshi itu han yu itu kan ada nada, Laoshi biasanya nada ketiga. Ini kenapa Laoshi nggak pakai nada? Laoshi lupa ya? Bukan lupa. Tapi memang kalau misalnya han yu itu dia bisa ditaruh nada ketiga atau yang qing sheng. Jadi kayak kalau misalnya nada ketiga pun dia kayak baca setengah kan. Coba dengar. Han yu hampir sama kan. Cuman emang yu kalau misalnya qing sheng itu bentar aja, kayak titik itu sudah langsung naik gitu. Han yu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nada ketiga terus nadanya dibaca setengah, han yu. Agak kedengaran. Cuman kebanyakan udah enggak, untuk nada ketiga mereka udah enggak baca full sih. That's why kebanyakan yang di belakang itu mereka pakai qing sheng. Qing sheng itu enggak ada nada ya guys ya. Jadi Laoshi total dalam nada ada 5 dong, bukan 4 dong. Enggak, yang kita pelajari itu 4. Tapi yang enggak ada nada itu ya karena udah modern. Terus penambahan ya karena ya kayak gitu tadi, harusnya yu itu ada nada, cuman karena udah yang modernnya itu enggak ada nada lagi. Jadi salah nggak Laoshi? Ya nggak salah. Jadi kalau misalnya mau tulis nada boleh nggak Laoshi? Boleh, nggak ada salah. Oke, next. 时间itu waktu ya guys. 时间itu waktu, bukan jam, bukan alarm, tapi waktu. 时间很贵重。时间, waktu itu sangatlah berharga. 贵重, berharga. Ya kan, waktu sangat berharga loh. Kalau misalnya dulu pas sekolah, wah Laoshi jadi curhat. Kalau misalnya dulu pas sekolah kayak kapan ya gedenya ya, kapan besar ya, aduh kapan ya kerja ya. Kayak lihat orang kerja itu kayak wah free, mau ngapain aja bebas. Tapi pas sudah kerja, waktunya berjalan sangat cepat ya enggak. Kita jadi kejar-kejaran sama waktu. Bukan kita yang mengejar waktu, tapi waktu yang mengejar kita, ya enggak. Hey, deadline ini, deadline itu. Wah, ini belum selesai, itu belum selesai. Udah aja jam 5, udah mau pulang kerja. Kalau misalnya lewat, lembur tadi bayar. Ops. Kayak gitu enggak? Maksudnya di tempat kerja dulu gitu. Di tempat kerja sekarang karena ngajar tidak ada lembur. Hihihi. Oke, next ya. 时间. Oh ya, kalian belum tebak. Ini nadanya yang mana? Yang Laoshi baca A atau B? Coba dengerin ya. 时间. Karifka. Oh my god. 终于. Akhirnya B. 对了. 时间. Laoshi dari tadi tahan nggak pakai kepala, nggak pakai tangan. Rupanya susah juga. 时间. Ya, 对了，很棒哦Kak Rifka. 对了。时 nada kedua, 间 nada pertama. 间, oke. Jadi 间, by the way, kesalahan dalam pelafalan ini,等一下. Pinyin yang ini, Jian. Kebanyakan bacanya jian. Jadi si jian, jangan. Jadi itu yang nya itu kalian ubah jadi e lo.
Jadi jadinya 时间 Jen, 间. Nah, bacanya bakalan lebih cantik. Pelafalannya bakal lebih cakep. 时间. Oke, next ya. Hopango, Karifka. Yang lain gak apa-apa loh, bantu jawab juga boleh. Ini yang sering muncul loh. Ini kata-kata yang sering muncul. Tensya. Oh, 放在这里好了。老师 taruh kameranya di sini. Coba yang ini. 说 B 听，先听。说 itu berkata, berbicara. 说 你在说什么? Kamu lagi ngomong apa? 你在说什么? Oh, banyak jawaban. Kak Arufina B, Kak Kristia A, Kak Rifka A. Oh, sudah ada 2 A. Kak Helena A. 对了，你们好棒哦，好棒哦。对 yes, jawabannya A. 说 kalau yang B 说 jadi yang benar itu 说. Ini jangan-jangan udah hafal nih, kayaknya udah hafal. 说 itu nada satu. Yang enggak sebelum Laushe baca udah pada hafal nih kayaknya. Dari kemarin muncul terus ya kan. Bagus dong, bagus. Emang kadang pinyin itu butuh dihafal loh. Gak apa-apa Kak Rufina, nanti coba lagi. Pinyin itu emangnya kadang Laushe hafal juga. Ya harus hafal, terus baru bisa pelafalannya jadi bagus. Jadi hafal itu bagus. Next. Yang ini, 吃饭 makan. Ayo, 吃饭 makan. Ya, ingatnya kalau nggak apa-apa kalian pakai cara kalian aja untuk mengingat. Oh, untuk mengingat ini gimana cara gampangnya gitu. Ya, memang kalau misalnya yang A itu dia lebih halus. Kalau misalnya yang nada keempat kita pakai A gitu. Dia lebih ngegas. Dengerin, dia lebih ngegas. A. Terus kalau misalnya nada ketiga dia cukup turun. Biasanya nadanya turun langsung. A gitu. Nada kedua nih yang agak susah. A agak susah nada kedua. Ayo coba. Next. Udah ada jawaban. Kak Rifka bilangnya B. Wah, ini pasti udah hafal sih. 对了，很好. Kak Kristia juga jawabnya B. 对了, ini pasti udah hafal pinyinya. 吃饭 对了. 吃 nada ke-1, 饭 nada kedua. 吃饭. Jadi kalau yang A, coba kita baca yang A. 吃饭 itu salah. 吃nya benar, sama-sama nada ke-1. Jadi yang salahnya itu di fan. Fan itu ingat nada keempat tuh dia agak ngegas. Fan. 吃饭. Ini 吃饭 salah ya. Jadi yang benarnya coba ikutin dari rumah. 吃饭. Oke? 吃饭. Boleh banget dibantu pakai tangan biar lebih tepat. Oke? Tapi ya, walaupun Laushe bilang pakai tangan, tapi nanti pas di luar maksudnya di tempat umum, kalian jangan bacanya pinyin itu kayak gini. 吃面. Jangan guys, 千万不要. Jangan guys, nanti jadi aneh. Di rumah aja, di rumah. Jadi kalian sering-sering latih di rumah, terus nanti di luar itu udah otomatis, nggak perlu lagi pakai tangan. Oke? Jadi yang next, 吃面. Kalau kalian masih ingat, 吃yang 吃 itu sama aja, bedanya di belakang aja. Kak Rifka bilangnya B. By the way, 吃面, lihat jelas nggak gambarnya? Dia adiknya itu lagi makan mie. Jadi mien itu artinya mie. Tadi fan itu artinya nasi, mien artinya mie. Jadi 吃面. Gimana kalau kayaknya ini dua kata kayaknya terlalu gampang bagi kalian. Gimana kalau besok Laushe buat jadi satu kalimat? Tapi kalimat pendek sih. Kalau panjang takutnya nggak muat. Oh, udah banyak jawaban. Laushe ulangin lagi. 吃面. Yang mau ganti jawaban masih boleh ya. Kak Rifka bilang B, Kak Kristia bilang A, B. Kak Rufina B. Wah, lebih banyak bilang B. Tuh lah. Yang benar itu B. Jadi dia 吃面
Ingat, nada keempat tuh dia lebih ngegas. Emang tahu sih, iya. Kadang, bukan kadang, sering susah bedain. Yang untuk awal-awal yang baru belajar itu emang sering kebalik. Hanya nada keberapa? 2 kah? 4 kah? 2 kah? 4 kah? Tapi ingat aja, yang 4 itu dia lebih ngegas. Apalagi kalau misalnya tes baca sendiri. Teman-teman kalau misalnya tes baca sendiri tuh lebih gimana nada keempat? Yang awalnya dengerin orang ngomong, oh tahu ini nada 1, oh nada keempat, oh nada ketiga. Tapi pas baca, nada keempat gimana ya, nada ke-1 gimana ya, nada kedua gimana, nggak apa-apa. Banyak praktis aja di rumah. Pasti bisa. 我相信你们 pasti bisa. Oke, jadi jawaban yang benar itu B. 吃面 yang 2 吃面 bukan yang ngegas, dia ngegas yang baru benar. 4 吃面 Oke, nah 我们继续哦, kita lanjut. Kayaknya stop, gambarnya tinggal sedikit. Coba ini. Nali itu ada jalan, terus ada tanda tanya. Kalian kira-kira tahu dong itu apa? Nali itu di mana? Ini agak susah karena dia ada perubahan nada. Oke, banyak yang oke, bagus. 很好哦，你们好棒. Oh my god, sama jawaban kalian semua. 对了. Kayaknya kata ini yang kayak sangat membekas nggak sih? Karena dari kemarin langsung ulang-ulang terus. Nali. Yang ada kotak nggak ada kotak, ada kotak nggak ada kotak. Ya nggak. Terngiang-ngiang terus nggak? Jadi kayak langsung udah, oh ini udah pasti A. Ini udah pasti A. Tanpa ragu-ragu, oh ini udah pasti A sih. 是吗？是不是？对不对？ Ya kan. Oke. 对了，你们好棒哦, kalian pintar sekali. By the way, langsung mau jelasin sedikit ya. Ini nali, sebenarnya li itu ada nada ketiga. Cuman kalau misalnya kalian cek mungkin di Playko itu kayak aplikasi untuk ngecek, kayak kamus gitu sih, bisa dibilang kamus online. Dia nggak perlu kuota internet, kalian download aja itu dia bisa ngecek kok. Tapi dia dalam artinya itu dia kasih bahasa Inggris. Jadi Laushe kadang kalau misalnya nggak ngerti, soalnya bahasa Inggrisnya itu yang kayak yang dalam banget gitu, susah dimengerti kadang. Jadi Laushe artiin lagi bahasa Inggrisnya pakai Google Translate ke bahasa Indonesia. Ya gitu deh. Jadi bolak-balik nggak apa-apa kan, demi biar nambah ilmu ya nggak. Jadi yang Playko, Laushe ngerti ya? Playko itu kayak kamus di HP. Terus kalau misalnya kalian download, kalian bisa ngecek apapun dari HP itu. Dari aplikasi itu. Jadi kalau misalnya nih ada kalian ketemu hanzi yang kalian nggak tahu, terus kalian bisa kayak klik yang kuas, terus kalian tinggal gambar-gambar aja di sana. Bukan. Maksudnya tulis hanzi yang kalian nggak tahu, tapi dia harus per huruf, per hanzi gitu ya. Misalnya kalian nggak tahu apa bacanya ini gitu kan. Nah, kalian harus tulis dulu yang ini, terus cari katanya, baru lanjut lagi ke kata yang kedua, gambar lagi, tulis lagi, terus baru klik lagi. Tapi kalau misalnya keyboard kalian mendukung untuk bahasa Mandarin, terus kalian tahu pinyin-nya, cuman kalian nggak tahu apa artinya atau udah lupa, kalian bisa itu klik yang dia ada banyak fitur, ada keyboardnya juga. Kalian bisa klik yang keyboard, terus kalian pakai pinyin gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu hanzinya, kalian tinggal pilih yang keyboard, terus ketik yang pinyin, nanti muncul tuh banyak. Nanti kalian tinggal klik aja, nanti udah muncul ini katanya, ini artinya, ini contoh sentence-nya, terus bisa ada audionya juga, bisa kalian klik, terus dia bisa keluar suara untuk membacanya. Misalnya ini, terus kalian klik audionya, nanti dia baca tuh nali gitu. Cuman ya kekurangannya dia kalau nggak bisa ngertiin satu kalimat. Misalnya ni zai nali, nanti dia artiin satu-satu, ni apa, zai apa, nali apa gitu. Ya minus ya, namanya aplikasi ada plus minusnya. Cuman dia update banget. Kalian tahu Chengyu nggak? Kemarin Laushe baru share yang kata-kata Chengyu itu idiom
Cina, idiom Cina, kayak idiom Cina, idiom tahu ya? Ya kata-kata mutiara yang dari Cina, tapi itu yang dari zaman dahulu gitu loh, yang dari orang pintar yang zaman dahulu. Nah, itu Cheng itu lengkap di sana ada semua, tapi yang bahasa Inggris. Ada artinya semuanya di sana. Kita lanjut. Jadi nali itu, oh ya kita lanjut. Jadi kalau misalnya tadi Laushu mau bilang, jadi nili itu sebenarnya ada ketiga. Jadi nali itu Laushu ketik ya, biar kalian nggak bingung. Laushu hilangin pinnya dulu. Jadi itu nada ketiga. Terus li itu sebenarnya kalau penulisan, bukan yang benar sih, penulisan yang dulunya itu dia memang nada ketiga. Cuman sekarang udah dihilangin. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai nada ketiga, mau tulis nada ketiga juga sama, bisa juga, betul juga, nggak salah. Cuman ini kan nada ketiga, tadi kan Laushu bilang nada ketiga dia turun, naik, turun dulu baru dia naik. Jadi berarti kalau misalnya pas mau baca na li gitu kan. Kalau misalnya, terus Laushu juga pernah bilang kalau misalnya nada ketiga dia ketemu belakangnya nada ketiga, nada ketiga terus dia ketemu belakangnya masih ada kata, dia bacanya jadi setengah, jadinya dia bacanya na li. Aneh kan ya, that's why kenapa, jadi makanya kenapa di Mandarin itu dia ada perubahan nada, dia ada sistem perubahan nada. Aduh Laushu, nadanya itu ribet banget sih, perubahan nada lah, itulah, inilah, ya emang begitu. Tapi untuk beberapa aja sih, bukan untuk beberapa, cuman untuk nada ketiga aja. Jadi kemarin juga Laushu seringkali berulang-ulang ngomong nada ketiga ketemu nada ketiga yang pertama itu dibaca jadi nada kedua. Makanya pas Laushu baca na li, kalau kalian perhatiin na-nya itu nada jadi nada kedua, padahal penulisannya dia nada ketiga. Jadi yang belakangnya itu li. Lia turun aja loh, dia nggak naik. Oke? Bisa paham ya? Semoga kalian paham ya. Coba Laushu ulangin lagi ya. Jadi nada ketiga ketemu nada ketiga yang pertama dia menjadi nada kedua. Tapi untuk penulisannya dia tetap nada ketiga, cuman pas ngomongnya, pas pelafalannya, pas pengucapannya dia jadinya nada kedua. Kenapa gitu Laushu? Ya emang begitu. Mungkin karena biar lebih shun, lebih lancar. Coba kalian dengar na li, kan kayak nggak shun gitu loh, kayak susah juga pelafalannya kan. Makanya mereka ubah kayaknya ya, ini menurut pemahaman Laushu. Jadi mereka ubah jadi dua, kalau tiga ketemu dua tiga jadinya dibaca jadi nali, ya kan lebih shun kan, gitu kan, nali daripada na li. Kan nggak shun itu kayak lancar gitu, kayak lancar gitu loh. Oke, next ya. Ini yang gak ada kotak. Kalian masih ingat gak kata yang tadi itu ada kotak? Yang tadi itu ada kotak, yang ini gak ada kotak. Oh ya, by the way, nali itu kan ada tanda tanya. Gimana? Kalau yang ini nali. Ayo bantu jawab. Nali itu di sini. Tadi dia nanya Nalia. Kalian bisa juga pakai. Misalnya mau tanyain orang nih, Nalia di mana? Tolong dong ambilin itu. Nalia di mana? Atau kalian bisa pakai cai. Ya, cai yang kemarin lo kita pelajari itu cai, Z-A-I. Cai Nalia. Bisa pakai cai Nalia gitu. Di mana? Sama juga. Nalia di mana? Cai Nalia di mana? Sama aja. Jadi kalau misalnya Laushu aku nggak mau pakai ya itu kayak aneh loh saya ngomongnya Laushu. Cai nali bisa juga. Cai nali gitu. Tapi kayak lebih ngegas nggak sih kalau misalnya kalian pakai Nalia, kayak lebih cute, bukan lebih cute sih, kayak lebih kayak kesannya nggak terlalu kasar gitu loh, kayak iya kayak kamu lagi nggak marah gitu. Oke. Udah banyak jawaban nih. B. Wah. 对了，你们很棒。对了，那里老师kan kayak nadanya ingat kan? Kalian masih ingat kan? Laushu bilang nada keempat tuh dia agak ngegas. Jadi nali.
Kalau yang ketiga tadi yang ada ko-nya, ingat ya. Nah di ketiga itu yang ada ko-nya, terus dia bertanya. Ada ko. Ko itu maksudnya yang kotak tadi, kotak di depan. Oke, kotak di depan. Terus dia nada ketiga, dia untuk bertanya. Nali. Kalau menjawab, oh di situ, di situ. Nali. Di situ. Nali. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir guys. Terus nanti Laoshu mau minta kalian, kayaknya udah lama nggak baca ya. Shubushi, shubushi. Jadi tadi udah tes telinga nih. Coba gantian Laoshu yang tes telinga. Kalian tes telinganya Laoshu. Kei ma, kei a. Kayaknya harusnya bisa sih. Oke, kita habisin ini dulu. Terus kita main-main gantian kalian yang tes telinganya Laoshu. Oke. Deal ya. Next ya. Ini yang celi. Celi. B, oke. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Coba Laoshu baca lagi. Celi, celi. By the way, celi itu artinya di sini. Celi tadi nali di sana. Celi artinya di sini. Di sini, di sini, di sini. Iya, kalian les Mandarin di mana? Di sini, di Hao Mandarin. Oh ya, Laoshu sekalian infoin bentar ya. Di Hao Mandarin by the way, selain ada kelas online seperti ini, kita ada les private loh. Jadi kalau misal kalian mau lebih fokus untuk belajar Mandarin, boleh banget langsung hubungi Hao Mandarin, DM aja. By the way, Hao Mandarin juga ada di TikTok. Jadi kalau misalnya kalian merasa, oh Laoshu 1 minggu 2 kali, aduh kurang Laoshu, kurang. Kayaknya perlu lebih lagi deh free online course-nya. Oke, boleh. Kalian boleh langsung ke TikTok Hao Mandarin, coba cek schedule yang ada di sana. Sekalian follow juga Hao Mandarin ada di TikTok. Soalnya kenapa? Kalian bakalan, kalau di TikTok itu dia ada fitur bisa infoin, bisa ingetin gitu, reminder kalian melalui pesan. Tapi kalau yang Instagram nggak bisa. Jadi dia cuma bisa post di story aja. Ya. Oke, saya punya wangci oh. Jadi jangan lupa kalau misalnya di sini kurang, kalian boleh join di live Laoshu yang lain di TikTok. Oke. Wah, udah banyak yang jawab. Kak Kristia bilang B, Kak Rovina B, Kak Helena B. Kristia, Kak Rovina, oke. 对了, sudah benar. 这里 di sini. 这里, 对了，你们很棒哦。Karena kan 这里 kalau yang 3 ini udah nggak mungkin kan? Kalian masih ingat nggak penjelasan Laoshu yang tadi 3? Kalian masih ingat nggak 3 penjelasan Laoshu? Ya kalau kayak gini emang udah nggak mungkin kan? Nggak mungkin 这里 kan dia jadi nada kedua 这里. Oh aneh banget, sudah tidak mungkin. Jadi jawabannya yang ini 这里. Oke. Terus gimana dong Laoshu? Kita mau tes telinganya Laoshu nih. Laoshu telinganya Laoshu masih normal nggak? Oke. Laoshu ketik ya di sini ya. Nggak boleh ketik dong. Jadi aneh ya Laoshu. Ya kan, jadi aneh kan. Yang A ini ya. 这里. Jadi kayak ya memang aneh jadinya. Makanya kan kalau misalnya salah baca itu ya jadi pertama jadi aneh, terus jadi salah arti, jadi lari artinya. Kalian mau dengar gak? Tadi Laoshu ada bilang salah baca jadi dia jadi beda arti. Iya, Laoshu ada diceritain sama dosen Laoshu yang orang Cina. Katanya begini. Orang Cina yang benar-benar dari Tiongkok ya. Jadi untuk Cindo yang di Indo itu pas zamannya Laoshu itu masih belum banyak yang bisa bahasa Mandarin. Pas zamannya Laoshu, maksudnya pas zaman Laoshu kuliah belum banyak yang bisa Mandarin. Terus pas itu lagi nggak ngetren Mandarin. Jadi sangat sedikit sekali orang peminat Mandarin itu sangat sedikit. Baru-baru ini aja karena banyak perusahaan dari Cina, perusahaan asing dan mereka mulai menyadari wah Mandarin itu penting banget loh. Iya, karena banyak perusahaan asing dari Cina ya dibutuhkan orang-orang yang bisa Mandarin. Terus Mandarin itu menjadi apa? Menjadi kayak itu loh, kualifikasi gitu loh.
selain bahasa Inggris ya Mandarin juga bisa gitu. Jadi menjadi nilai plus kalau misalnya bisa Mandarin. Ya enggak. Jadi Mandarin itu dulunya itu enggak sengetren itu, enggak sengetren sekarang. Ya, jadi peminatnya. Jadi inti ceritanya langsung aja. Jadi kan ada orang nggak tahu orang yang dari mana, kayak orang Indonesia taunya mukanya muka Chinese gitu loh, muka Chinese. Jadi Cindo nih ceritanya, Cindo liburan ke China sana, terus kan mereka kan nanya jalan gitu kan. Jadi mereka tahu bahasa Mandarinnya, tahu sebenarnya Cindo di situ ada yang tahu, bukan Cindo di situ, Cindo di Indonesia itu ada beberapa yang masih ngerti Mandarin, cuman nadanya itu kadang nggak tepat. Seperti orang Medan. Orang Medan itu mereka kalau di rumah itu pakai Mandarin, tapi Mandarinnya itu bisa dibilang Mandarin Medan, Mandarin versi Medan. Jadi kalau misalnya kalian pakai Mandarin versi Medan ini ngomong ke orang China, ya kadang ngerti, ya kadang enggak. Ada yang beberapa yang ngerti, ada beberapa yang tidak ngerti gitu. Jadi kan singkat cerita, mereka nanya jalan, nanyanya itu begini, 请问, dua kata ini aja kita fokus. 请 itu please, 请问. Jadi nadanya lo sekalian kasih 请 itu nada ketiga, 问 itu nada keempat. 问 maaf, numpang tanya gitu. Permisi, numpang tanya. Dua kata itu banyak ya, panjang ya artinya. Jadi 请问lo sepinya 请问. 请 itu nada ketiga, 问 itu nada keempat. 请问, denger ya, itu nada yang bener ya. Jadi kan orang Cindo yang ke China itu ngomongnya kayak gimana? 请问. Jadi kan 请 itu jadi nada ketiga. Masih nada ketiga. Yang salahnya itu dia di 问. 问 nada kedua. 请问. Nada kedua. Kalian tahu nggak 请问 itu apa? 请问. Sebenarnya 问 itu cium loh, menyium, cium gitu. Jadi orang Cinanya itu ada, ini ceritanya kayak udah dari nenek moyang, bukan dari zamannya langsung. Jadi kan orang Cinanya jadi kayak yang awalnya ramah, terus jadi kayak marah gitu, terus nggak dijawab, terus langsung pergi. Kenapa? Sampai sekarang orangnya nggak, maksudnya sampai yang pas kemarin diceritain tuh orangnya nggak tahu dia salah apa. Ya iyalah, gimana nggak emosi? Orang udah baik-baik terus dia kira ini orang gila kali ya. Masa dibilangnya 请问? Kenapa? Karena muka Chinese, udah tahu pasti ini orang Cina gitu, tapi dia nggak tahu dia Cindo. Orang yang nggak pas itu kan, pas lo kuliah itu kan kayak zaman 2012, 2013, 2014 gitu kan. Masih jarang banget orang ke luar negeri gitu kan. Ya ada, cuman ya jarang, nggak serame sekarang. Kalau dulu itu kan ya jarang orang yang bisa keluar negeri itu kan kayak wah banget, wah kaya banget ya, nggak ya dong. Jadi kayak karena nggak banyak itu turis dari yang Cindo kayak gitu ya, jadi merekanya anggapnya oh dia orang Cina, ini kayaknya orangnya gila nih, masa dia nanyanya 请问 gitu. Jadi makanya ceritanya sampai sekarang diulang-ulang, diceritain ke orang-orang, jadiin contoh biar orang semangat. Ya lo semangatin kalian juga, jadi jangan nanti di kalian maksudnya nggak seperti itu jadi maksud yang lain gitu, ya kan jangan dong. Tapi kalau sekarang sih harusnya udah bisa dimaklumi sih, Kenapa? Karena kan udah banyak turis, karena udah banyak yang ke mancanegara kerja lah, jadi TKI, TKW atau yang liburan kan banyak juga gitu. Jadi mereka udah lebih sering ketemu sama turis-turis orang asing yang bukan orang Cina asli, yang mungkin mereka udah terbiasa. Oh, setelah dengar oh ini bukan orang Cina asli nih, mukanya doang yang Cina. Ya nggak sih? Oke, nah 你们有谁要上来的? Coba kalian ada yang mau langsung invite, ada yang mau naik? 有谁要 coba? Kalau 老师 ketik
Kalau laushe ketik Hansennya aja kali ya. Jadi nanti kalian masih ada ingat tadi apa aja. Hai Kak Rufina, laushe ketik Hansennya aja Hai, kali ya. Bisa nggak? 可以吗？这这里。Kak Rufina mau tes laushe apa nih? yang barusan, Ya? yang itu, yang Cingwon itu bukan. Oh, boleh? Coba. Oh, oke, oke. Ini kan ada dua nada, yang benar sama yang salahnya. Coba, kakak terserah mau baca yang benernya atau mau baca yang salahnya. Nanti lo tebak yang mana kakak, yang mana yang kakak baca, yang mana yang Kak Rafina baca. 开始，Cingwon, Cingwon, 请 Cingwon. 问。tahu Wennya itu nada keempat, benar nggak? Iya benar, nada Oh, keempat. Oke, tapi Qingnya itu karena masih ingat nggak? Laoshi tadi ada review lagi ada review sedikit lagi. Kalau Qing itu nada ketiga. Nada ketiga kalau misalnya belakangnya masih ada masih ada kata, nada Ya, ketiga itu jadi dibaca setengah. Coba ulangin lagi. Oke. Cingwon, Jadi dia turun aja. Qing, wen, gitu. Cingwon, Better. Coba sekali lagi. Dia turun, terus wen langsung ke wen, qing, wen gitu. Coba sekali lagi. Cingwon, 对，Cingwon. 请问 oh mungkin bisa pakai bantuan kepala soalnya masih ketarik dia ke atas 请问 gitu Cingwon, 请问 jadi yang kakak baca begini 请问 jangan ditarik ke atas tapi dia cuma turun aja 请问 gitu coba Cingwon. oke better 不错 oke coba baca yang salahnya baca yang salahnya Cingwon. baca yang salahnya kenapa cingnya benar Eh, tepat cingnya itu udah tulisannya tepat iya, ya won tulisannya wonnya hilang itu di udah sini. tepat ah Gak usah, maaf, tulisannya hilang. oh Tadi hak winnya hilang. hilang komennya hilang langsung Iya, pin ya hilang. pin Oh ya iya, ya lama sudah ada udah. oke benar wonnya untuk nada kedua kakak bagus 请问不错哦kita ganti Cingwon. orang 对了耶谢谢Iya sih,来 lo sih. bye kita ganti orang 等一下哦看一下哦 coba Kak Rifka hai 你好，老师。hai 你好 coba yang dua kata ini yang 请问 sama 请问 coba mau 请问 atau 请问请问，对了itu yang 请 itu nada ketiga terus 问nya itu nada keempat gak sih ya enggak ya, ya enggak ya,对habis itu lanjut baca yang yang nada kedua 请问，请问文，对文嗯，对，对，不错，老师问的，对，不错哦，谢谢老师，谢谢，拜拜。拜拜。Next, next, Kak Helena. Eh, hmm. Kak Helena, Kaima. Yeah. Okay. Hi, 你好, Kak Helena. 你好。你好，请读 boleh bantu baca?
Oke. Mau yang mana duluan? Cing. Yang Oke. atas. Cintu. Yang atas. Apa sih? Oke. Cingwen. Kalian nada keempatnya udah bener, tapi emang cingnya itu agak susah dibaca sih. Cing, wen, cing. Jadi dia turun. Jangan Cingwen. tarik. Cing, wen. Coba. Jangan tarik Cingwen. cing, jangan. Tapi dia cuma turun aja, cukup turun aja. Cing. Coba. Cing, cing, Cing. turun. Cing, wen. Cing. Oke. Wen. Gabung. Satu lagi. Nah, Cingwen. baca yang benar kenapa semuanya lebih pro? Tela. Yang wen-nya tuh yang nada kedua benar. Cingwen. Cingwen. Oke, 不错。谢谢，拜谢谢老拜。师。请问我爱你有多深？还有谁？Kak Kristia，老师，我困了，要睡觉了，再见。老师，再见。OK，没关系，再见。我也要下播了，Yeah，is the last，Kak Kristia the last，然后我下播了，OK。Hi Kak Kristia，你好。你好，老师。啊哈，你可以帮我读吗？Coba baca. Masih ada muncul? Muncul, Laus. Cingwen. Yang wen-nya nada keempat kan, sorry. 是吗？Iya kan? Wen. Oke, wen. 对了 Next. Yang kedua. Next. Cing. Wen. Cing wen. Cing. Wen. 对了，不错。Kalian yang nada keempat sama nada keduanya udah bagus semua. Cuman yang nada ketiganya aja emang pelafalan yang susah sih. Bisa dimaklumi. 不错， 谢谢，谢谢老师，拜，再见。再见。OK，那今天我的直播到这里咯，大家都很困了是吧？Kak Rifka bilang, 老师我困了要睡觉，再见老师。老师 saya sudah ngantuk, sudah mau tidur，再见老师，再见。Kak Tomat, Kak Rifka 的中文不错哦。拜拜，谢谢你们的时间。Terima kasih waktu kalian，我要下播了，老师的某 end live，拜拜，明天见哦，拜拜，再见，谢谢大家，拜拜。